Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca setia Bubble Post dan bubblepost.co. Hari ini program Bingkai Geraha Pena Bubble Post kembali hadir di tengah-tengah pemirsa. Dan kita kehadiran dua orang poluan yang cantik. Yang pertama, Kompol Endang Mustikawati, SPSI. Jabatannya Kabak Psikologi Biro Umum SDM Polda Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi. Biro SDM aja. Biro SDM, oke. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi. Kemudian Ibtu Sanis Sumbung, Kapolsek Was Pangkal Balam. Selamat pagi Bu Sanis. Selamat pagi. Jadi pemirsa, hari ini kita ingin berbicara nih bagaimana peran serta Polwan di tengah pandemi Covid, karena memang kepolisian menggerakkan seluruh jajarannya untuk ikut serta membantu dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Mungkin kita langsung saja nih ngobrol-ngobrol dengan dua Polwan yang sudah hadir di tengah kita. Bu Endang dulu ya. Bu Endang, kalau pengen tahu nih kita nih keberadaan Polwan sendiri di lingkup Polda Jajaran itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Program-programnya seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Pakor Polwan Polda Kepulauan Bangka Belitung, Mas. Jumlah Polwan yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung itu ada 248 orang, di mana masing-masing tersebar di seluruh satker, baik yang ada di Polda maupun yang ada di Satwil atau di Polres-Polres jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung. Untuk dari 248 Polwan tersebut, itu untuk jenjang kepangkatan itu ada Kompol, AKP, semua tersebar ya, kecuali yang Pamen. Kompol itu berada di Satker Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian terkait dengan peran Polwan di masing-masing Satker atau Satwil, itu juga tersebar, artinya tidak hanya di satu fungsi teknis kepolisian saja, tapi hampir di seluruh fungsi teknis kepolisian itu Polwan memiliki perannya masing-masing. Seperti contohnya ada Polwan yang melaksanakan tugas tidak hanya di pembinaan saja, seperti ada Biro SDM, Biro Rena, Biro Logistik, tapi juga Polwan terlibat di bidang operasional seperti di fungsi teknis reskrim. Reskrim itu ada Reskrim Reskrim Sus, kemudian ada Res Narkoba, ada Lalu Lintas, ada Ditbinmas dan sebagainya. Jadi dengan peran dan tupoksinya masing-masing tersebut, Polwan melaksanakan tugas tanggung jawabnya di masing-masing fungsi sesuai dengan tupoksi atau jabatannya masing-masing. Kemudian ada program juga, jadi dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung itu menginginkan adanya Polwan sebagai Babin Kamtipmas, khususnya pada polsek-polsek yang lurah atau camatnya itu dipegang oleh seorang perempuan atau wanita. Jadi Kapolda mengharapkan adanya Babin Kamtipmas Polwan khususnya bagi yang lurah atau camatnya wanita. Memang selama ini di Polda Kepulauan Bangka Belitung, karena peran Babin Kamtipmas itu sebagai ujung tombak garda terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, selama ini memang untuk di Polda Babel masih diawaki oleh Polki. Nah, sehingga ke depan berharap ada Polwan juga yang mengawaki, yang bertugas di Babin Kamtipmas, karena ya langsung bisa berhubungan dengan masyarakat. Jadi di Babel sendiri belum cukup populer
Polwan ada di Babin Kamtipmas. Okay. Jadi kedepannya, karena kemarin pada saat HUT Polwan tahun 2020 itu ada Polwan, Babin Kamtipmas Polwan yang mendapatkan prestasi juga. Gitu. Jadi kegiatannya kalau untuk saat ini kegiatan atau peran Polwan kalau terkait dengan tugas dan tupoksinya ya masih sesuai dengan tugas dan tupoksinya. Namun kemarin juga ada 1 orang Polwan yang dikirim untuk mengikuti FPU di Sudan, yaitu Bribtu Era. Jadi saat ini dia sedang melaksanakan tugas di Sudan, bersama bersama itu polisi seluruh Indonesia yang dipilih, ditunjuk atau mengajukan diri untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Berarti itu prestasi juga untuk kita ya, Baka Belitung ya? Ya, betul. Ketika belum ada Polwan yang mengawaki Babin Kamtipmas, berarti belum ada Polwan yang menduduki jabatan penting itu, Bu ya. Tapi kita sudah punya Polwan yang menduduki jabatan penting juga di Baka Belitung. Bu Sanis sebagai Kapolsek Pelabuhan Pangkal Balam. Bu Sanis, ketika megang jabatan itu pertama kali apa sih, Bu? Perasaannya atau punya tips dan trik tidak ketika menjadi Kapolsek wanita itu? Terima kasih. Kebetulan kan tadi ditanya pada saat saya mendapatkan amanah untuk menjadi Kapolsek Pangkal Balam. Kebetulan yang pertama itu jujur ada tantangan dalam diri saya sendiri tentunya kan. Harus ya. Ada tantangan dalam diri saya sendiri tentunya. Ini saya bisa apa enggak nih? Saya bisa enggak untuk melaksanakan tugas saya sebagai Kapolsek, terutama kan untuk Polwan ya, bisa apa enggak? Tapi saya juga kan kebetulan sudah dinas selama 4 tahun, selama segala masa saya berdinas ini juga kan saya pasti banyak belajar dari para senior-senior saya, baik mau Polwan maupun Polki gitu kan, cara memecahkan masalah maupun cara menangani anggota segala macam. Jadi menurut saya pembelajaran itu yang saya dapatkan dari senior-senior saya itu saya olah dan saya terapkan pada saat saya berdinas seperti itu. Jadi Bu Endang, berarti bisa dikatakan Bu ya, artinya Polwan ini bisa berpotensi setara dengan Polki juga dalam kinerja dan tugas dengan fungsinya masing-masing Bu ya? Bisa ya. Ada juga Polwan yang sebagai Kasat Lantas dan juga sudah ada Kasat Lantas di Polres Pangkal Pinang, kemudian ada juga yang Kapolsek. Nah, untuk ke depan sih kita ingin supaya masih ada lagi Polwan yang bisa menduduki jabatan Kapolsek gitu ya. Jadi bisa bertambah lagi, diharapkan ke depannya kita bisa melakukan hal tersebut. Artinya jabatan-jabatan itu tidak mesti polisi laki-laki. Ketika Polwan lebih berprestasi untuk menduduki jabatan, mereka juga berhak mendapatkan prestasi yang serupa, ya, reward yang serupa ya, gitu. Dan pengen tahu juga nih peran Polwan di tengah situasi pandemi COVID ini seperti apa? Peran Polwan di situasi COVID ya tentunya kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan khususnya kami di internal Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kalau dulu ada 3M, sekarang 5M. 5M ya? Ya, jadi terkait dengan contoh misalnya menghindari kerumunan ya. Jadi Polwan yang biasanya kita melaksanakan kegiatan pertemuan Polwan yang dimana seluruh Polwan itu bisa bertemu dari Bangka dan Belitung untuk melaksanakan pertemuan Polwan ya, karena adanya pandemi COVID ini tentunya kegiatan tersebut ya tidak bisa kita laksanakan secara langsung ya, mungkin nanti kita menggunakan virtual atau Zoom meeting untuk menyampaikan segala sesuatu atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian Polwan khususnya di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian untuk peran ya. Peran Polwan di situasi pandemi COVID, kami juga melaksanakan himbauan
kepada masyarakat. Pada tahun yang lalu kita bekerja sama dengan Bayangkari untuk pemberian bantuan sosial, di mana di situ juga ada perwakilan Polwan bersama Bayangkari memberikan bantuan sosial kepada masyarakat karena adanya dampak pandemi COVID-19 ini. Kemudian kami melakukan himbauan juga kepada masyarakat terkait protokol kesehatan, khususnya yang saat ini masih kami lakukan yaitu adanya pelaksanaan PAM, sholat Jumat di masjid. Terus kita juga gatur, ya jadi memberikan masker, terus sambil mengingatkan Pak pakai masker gitu kan. Itu kemudian dari Polwan Direktorat Lalu Lintas juga dan juga jajarannya itu juga memberikan himbauan pada hari Jumat kepada jemaah sholat Jumat untuk menggunakan masker. Jadi itu yang kita lakukan terkait dengan peran Polwan di dalam di situasi pandemi ini. Sebenarnya ya itu karena situasi pandemi ya, jadi ada tugas lebih gitu ya. Iya. Kemudian ada batasan-batasan di mana yang kita boleh lakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau di kegiatan kami sehari-hari tetap protokol kesehatan itu kita jalankan. Oke. Dan posisi Bu Sanis berada pada posisi genting lah ya, karena posisinya mengawasi akses keluar masuk. Entah itu barang manusia di Pulau Bangka. Bu, gimana tuh Bu kerja Sekwas sendiri di tengah pandemi ini? Karena kan artinya ini benar-benar harus ada pengawasan ketat gitu kan? Ya. Seperti apa Bu? Kalau kami dari Sekwas sih kami bekerja sama dengan KSOP, instansi yang di dalam pelabuhan ya, KSOP, karantina, kesehatan karantina segala macam itu untuk melakukan pengawasan di bawah, misalnya seperti setiap penumpang yang akan masuk ataupun yang masuk terutama ya, yang masuk melakukan pemberangkatan dari pelabuhan, biasanya kami bekerja sama untuk melaksanakan pengecekan suhu tubuh, kemudian melakukan pemeriksaan surat rapid testnya yang sudah mereka lakukan, rapid test segala macam, itu kami cek untuk penumpangnya itu satu-satu. Kalau misalnya ada yang belum rapid atau mungkin suhu tubuhnya tidak normal seperti itu, bisa kami arahkan ke karantina ataupun kesehatan yang ada di pelabuhan Pangkal Balam untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Tantangannya gimana tuh Bu? Karena kan bakal tetap di kerumunan ya kerjanya kan. Itu tantangannya seperti apa Bu? Paling kalau misalnya di Polsek tuh kan kebanyakan ada yang buruh ya, banyak yang buruh. Terkadang tuh ada buru-buru atau ABK kapal yang turun dari kapal tuh kadang suka nyeleneh, nggak mau pakai masker segala macam gitu kan. Ada salah satu juga pernah waktu itu kalau nggak salah ABK atau buruh ya waktu itu, dia tuh mau bikin surat kehilangan tapi ditegur kenapa nggak pakai masker, malah balik marah gitu kan. Nah langsung saya tanya, Bapak kenapa nggak pakai masker gitu kan. Saya suruh anggota ngambil masker untuk pakaikan ke dia. Ini kan untuk kebaikan bersama juga, untuk kebaikan Bapak, untuk kebaikan kita juga kan, gitu kata saya. Oke. Oh ya Mas, itu tadi ada tambahkan juga ada Polwan yang dikirim ke Wisma Atlet untuk membantu terkait dengan penanganan pasien COVID di Wisma Atlet Jakarta. Wah. Apakah bisa juga nanti kalau kita di Polda Babel Bu, kan kita juga punya beberapa wisma karantina kan? Kira-kira kalau memang personelnya ke sana, apa kita juga akan siap mengirimkan juga bantu-bantu di lokal? Ya, contohnya saya ya Mas ya. Saya sebagai kabak psikologi di internal kami sendiri kita membuat WA group di bawah pimpinan Karo SDM juga untuk internal kami, anggota yang terkonfirmasi positif, yang isolasi mandiri maupun yang sudah sembuh, untuk kita buatkan grup memberikan motivasi sehat kepada yang pasien COVID yang sudah sembuh atau isolasi mandiri. Jadi itu salah satu peran saya di bak psikologi. Kemudian ada juga Polwan yang
Ya itu tadi yang di apa ke wisma Bertugas ya, bertugas ke atlet. tempat karantina segala Iya. macam. Itu jadi Sampai ke pemulihan juga kita juga ambil peran ya di iya. Polwan itu ya. Dan saya juga membentuk ini Mas apa tim trauma healing. Ah. Jadi saya minta di situ pada saat kami pelatihan itu masing-masing ada perwakilan satu polwan, satu polki. Jadi ketika nanti misalnya nih, saya mudah-mudahan tidak terjadi bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu kita memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Tapi itu kontingensi ya Mas, apabila terjadi itu ya. Dan itu memang kami belum pernah action karena ya alhamdulillah selama saya di sini sih belum pernah terjadi adanya bencana alam di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu salah satu ininya juga sih saya peran Polwan juga dalam. Pesan Kapolri, Polwan harus jadi teladan dalam penerapan protokol COVID. Nah, tindak lanjut dari Ibu sendiri seperti apa dengan pesan Kapolri itu, Bu? Ini harus jadi teladan nih, Polwan kan sebagai teladan, harus pakai masker segala macam. Apakah ada instruksi kemudian tegas segala macam kepada Polwan-Polwan yang dari Bangka Belitung? Iya, tetap sesuai dengan arahan pimpinan juga, kita Polwan tetap sih menggunakan menerapkan protokol kesehatan, kemudian yaitu ya saling mengingatkan di antara Polwan di Satker atau Satwil di mana dia berada. Ya itu ya Harus ya. Iya. Kalau di Sekwas sendiri, Bu? Kalau di Sekwas saya sendiri kan kebetulan karena Kapolsek ya, Ya, setiap kali harus teladan. mengambil apel segala macam, saya tetap tegaskan ke anggota, siapapun mau sekalipun anggota yang mau jenguk tahanan, yang mau buat surat kehilangan, tetap laksanakan protokol kesehatan. Karena di depan polsek pun sudah disediakan tempat cuci tangan beserta sabunnya. Siapapun yang akan masuk tetap harus mencuci tangan terlebih dahulu, diperiksa suhu tubuhnya di depan, baru boleh masuk untuk melaksanakan kegiatan, melaporkan segala macam. Apalagi Kapolsek berada di kawasan Iya, segala macam kotor dan sebagainya. Masuknya Iya. orang-orang dari luar kota. Mungkin personal ini, Bu, sebagai seorang Polwan, punya keluarga juga. Ya memang sih ya Mas ya, kalau Polwan ini sering terkendala terkait masalah keluarga juga. Jadi ketika kita sedang melaksanakan tugas, ada yang contoh misalnya ada yang cuti, ada yang hamil, ada yang cuti melahirkan, terus sudah melahirkan nanti Bu izin mau menyusui anaknya, Bu izin anak saya sakit. Nah jadi banyak maklum-maklumnya gitulah ya sama Polwan, kadang-kadang tugasnya ditinggalkan sejenak untuk keluarganya. Jadi ya pintar-pintar membagi waktu saja, tapi ingat bahwa kita sebagai anggota Polwan, sebagai anggota Polri, kita juga punya tugas dan tanggung jawab pada fungsi, pada peran yang kita jalankan saat ini. Jadi tidak memberatkan di satu sisi saja, misalnya keluarga, sedangkan nanti tugasnya sebagai anggota Polri, sebagai Polwan itu jangan sampai sering ditinggalkan juga gitu. Artinya pintar membagi waktu ya setiap Polwan pastinya punya cara lah ya Mas ya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Ini nanti anaknya siapa yang masuk gitu kan. Terus kalau anaknya sakit, Bu izin, Bu izin anak saya sakit, saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini, saya izin sehari nggak masuk. Nah, dan sebagai orang yang senior, pimpinan atau komandan Polwan, ya kita memang harus ya yang makluman gitu. Tapi juga maksud saya dari Polwannya sendiri memang ada niat untuk bekerja, kesadaran, jangan terus
berat sebelah ke urusan keluarga. Sedangkan Walaupun urusan- sempat jadi konflik batin gitu Bang, milik Iya. keluarga atau kerja. Ya, kadang-kadang kita sebagai pimpinan juga kan tidak mengizinkan, misalnya anaknya sakit juga salah. Iya. Tapi kalau kita izinkan, mosok ya terus-menerus, Iya, ya kan? benar. Berarti kan polwan itu harus ada pengertian juga. Oh, saya ini juga sebagai polwan, gitu kan? Bukan sebagai ibu rumah tangga saja. Jadi kesadaran diri dari polwan itu sendiri, introspeksi diri, terus selesaikan permasalahan rumah tangga. Yang tahu masalah rumah tangga itu kan polwan itu Iya, sendiri, perlu. bagaimana mereka bagi waktu. Misalnya perlu babysitter, perlu pembantu ya, silahkan itu Iya. diupayakan. Artinya jangan terus menjadi alasan terus masalah keluarga gitu kan, sedikit-sedikit izin apa. Nanti kalau kita tegur mungkin ada yang dongkol, marah, nggak terima, ibu ini nggak ngerti saya punya anak gitu kan. Jadi ya itulah. Memang harus pinter-pinter lah ya. Ya polwannya sendiri juga harus ada niat, memang saya ini sebagai polwan, sebagai anggota Polri gitu. Iya. Saya juga pernah turun ke lapangan, sering ketemu Pusat juga, Kanit PPA. Ini hampir tiap ini pagi di Polres, siang di Polres, malam di Polres, ini kan total sekali. Ya. Kalau Bu Sadis gimana nih Bu, ngebagi waktu antara mungkin sekarang dengan keluarga, dengan teman-teman kan, apalagi beberapa teman-teman polwan juga kan sudah punya keluarga juga. Nah itu gimana sih Bu ngimbangin keseharian, apalagi sebagai Kapolsek sekarang kan? Kebetulan kan kalau membagi waktu dengan keluarga kan kebetulan saya belum berkeluarga ya. Saya belum berkeluarga, terus kemudian keluarga saya juga jauh. Di Ambon. Saya kemudian tinggal sini sendiri, jadi saya masih bisa fleksibel dalam membagi waktu dan tugas saya ya. Kalau untuk seperti yang tadi Bu Endang bilang, kadang kan ada polwan yang sudah berkeluarga izin ngurus anak segala macam ya. Kadang tuh ya saya izin ya, tapi kadang itulah harus ada kesadaran dari dalam diri si polwannya sendiri gitu. Kalau dia juga termasuk anggota Polri, jadi jangan jadikan background dia atau anaknya dia atau keluarganya dia sebagai alasan untuk dia jangan jadi menghindar dari tugas seperti itu kan. Tapi saya ini sih salut ya, ada juga tidak semua polwan seperti itu nggak sih, semua Mas. sih. Ada juga yang dia mau kita ajak lembur sampai malam, walaupun dia punya anak kecil, dia bisa tackle itu ya, dia bisa mengatasi hal tersebut gitu. Nah itu saya salut ke polwan. Tapi kalau yang sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit alasan macam-macam, nah itu yang kurang pas gitu. Apalagi situasi lagi pandemi kayak gini makin menjadi kalau mungkin ada yang agak usil gitu kan, menjadi bemper, anaknya jadi bemper, kalau Covid jadi bemper, nanti kena anak saya gitu kan. Kalau emang sakit ya oke lah, memang sakit, tapi jangan terus alasannya yang nggak jelas terus dijadikan alasan gitu. Oke. Mungkin minta statement dua-duanya nih. Motivasi lah. Kan kita butuh polwan-polwan juga, apalagi tadi butuh di Jabatan tentu juga kita butuh polwan. Untuk remaja-remaja putri Indonesia ini, Bangka Belitung khususnya, apa sih kira-kira tips-trik atau motivasi seperti apa yang kepada mereka agar mereka itu semangat untuk jadi polwan itu, berminat jadi polwan? Ya baik, terima kasih. Memang untuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung ini jumlah adik-adik ya perempuan ya yang lulusan sekolah itu minat untuk menjadi polwan memang cukup besar. Baik yang sumbernya dari Akpol ataupun Bintara, terutama yang Bintara itu memang cukup banyak peminatnya. Tapi yang diterima kan hanya beberapa orang saja gitu, kayak kemarin cuma 11 orang gitu kan, atau 14 orang paling banyak. Nah seperti itu, jadi dari sekian jumlah itu hanya itulah yang diterima, tidak banyak gitu kan Mas. Jadi buat adik-adik yang perempuan yang mau jadi polwan, yang jelas siapkan fisik maupun psikis. Fisik itu ya dengan latihan-latihan, dengan latihan kesemaptaan jasmaninya, karena kita ini masuk menjadi polwan itu tidak hanya ya, artinya segala sesuatunya sudah terukur, terstandar ya Mas ya, baik fisik maupun psikisnya. Ya jaga keselamatan diri, kemudian jaga kondisi fisik dan psikisnya,
Kalau dari psikisnya ya berarti dia harus kuat mental ketika dia akan menghadapi segala sesuatu. Ya misalnya jangan sampai misalnya baru pendaftaran dibentak sendiri udah dilaporin ke propam pada panitia gini gitu. Ya baru ditepuk gini aja udah katanya dipukul. Nah misalnya seperti itu. Mentalnya tuh Bu. Mentalnya ya jangan mental main lapor terus. Gitu. Jadi harus siapkan mental karena pendidikan di kepolisian itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Kita tidak hanya belajar saja, tapi kita juga fisik kita juga harus terjaga, psikis kita juga. Ya segala sesuatunya harus disiapkan secara maksimal sehingga kita bisa menjalankan mulai dari pendaftaran, terus kalau kita lulus terpilih kita melaksanakan pendidikan, proses pendidikan yang kurang lebih selama 7 bulan, ya kan. Terus kemudian nanti berdinas, bagaimana dia menghadapi senior. Kadang-kadang kan ada senior yang usil, gitu ya, ngerjain juniornya. Biasanya segera sayang Bu. Ya kadang-kadang kita sudah pernah merasakan sebagai junior, gitu kan. Sekarang kita sudah ya termasuk yang senior, tapi masih ada yang di atas kita kan. Ya begitulah. Kira-kira. Berarti mental, fisik dan wawasan spiritnya harus kuat ya. Kalau Bu Sanis Bu, tips triknya Bu, gimana? Intinya kurang lebih sama seperti Bu Endang, persiapkan diri adik-adik yang di luar sana sebaik mungkin. Kalaupun gagal, kalau memang pengen niat benar untuk masuk Polri, terutama Polwan, disiapkan dan jadikan keluarga sebagai motivasi utama kita. Dan yang paling penting, serahkan semuanya ke Tuhan, karena segiat apapun kita berusaha, kalaupun tanpa campur tangan Tuhan atau izin dan kehendak Tuhan pun gak bakalan bisa. Oke. Terakhir Bu, kita udah di ujung acara ini. Kita minta pesan-pesan lah terhadap masyarakat Bangka Belitung, terhadap personil kepolisian terkait protokol kesehatan Bu. Boleh Bu Endang? Ya, terkait protokol kesehatan, ya tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian bagi masyarakat yang masih terkonfirmasi positif ataupun isolasi mandiri itu jangan stres, karena beberapa yang kita tanyakan terkait kondisi pasien yang masih positif COVID itu mereka mengalami stres. Stres apalagi misalnya dia di karantina terus sebelah kiri dan kanannya meninggal dunia, ya kan, dia tambah stres. Karena itu dengan stres kemudian ada perasaan, kemarin ada yang bunuh diri juga, itu masyarakat ya. Itu karena dia merasa dia sudah tidak bisa putus asa mungkin dengan penyakit COVID-nya, dengan kondisinya yang terkonfirmasi positif. Artinya itu tetap menjaga kondisi fisik, kemudian menjaga psikisnya supaya tidak stres, kemudian baca hal-hal yang menggembirakan, yang bahagiakan saja. Kita boleh tahu informasi terkait dengan COVID. Cuman ya gimana ya, maksudnya jangan terlalu terus kita jangan diratapin lah ya gitu. Karena kan setiap orang itu semua, kalau orang meninggal atau tidak itu kan takdir dari ilahi ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi paling tidak kita membuat diri kita itu lebih bahagia saja, karena hidup itu juga adalah pilihan. Kalau kita pilih bahagia, ya kan, semoga kita bisa segera sehat, bisa segera sembuh, ya kan, dari COVID. Kemudian dukungan keluarga itu juga sangat penting. Meskipun kita kalau sudah di karantina itu kan keluarga tidak boleh nengok kan. Ya, itu kemudian ya itu dukungan keluarga juga sangat penting untuk si terkonfirmasi pasien positif tersebut bisa lebih termotivasi untuk sembuh. Makanya kita itu Mas, kita juga buat yang itu motivasi sehat COVID. Itu untuk motivasi tuh Mas, personel kita ya yang di Polda itu. Tapi saya juga kemarin di BKPSDM itu Wisma Karantina yang punya provinsi, itu saya juga minta masuk di situ untuk memberikan motivasi kepada
masyarakat. Intinya sih sebenarnya sih kalau saya lihat tuh dari kondisi psikis mereka yang Ya, ya. ngedown gitu, karena ya banyak hal-hal pemberitaan atau banyak yang meninggal dan sebagainya, dan itu membuat mereka semakin Kedon, kedon lah ya. kondisi psikisnya semakin menurun. Oke. Bu Sanis, mungkin pesannya buat khususnya masyarakat yang keluar masuk Bangka nih Bu, protokol kesehatan Bu. Kalau dari saya, pesan untuk masyarakat Bangka Belitung, tolong patuhi protokol kesehatan, karena kalau bukan kita memulai dari diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, otomatis kita juga melindungi orang lain. Jadi gunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan segala macamnya, tolong dipatuhi agar data COVID di Pangkal Pinang ini bisa menurun sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dan dapat membantu untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Oke, baiklah. Demikian pemirsa, terima kasih buat Bu Endang dan Bu Sani sudah bersedia kita repotin hari ini pada talkshow kita bincang-bincang terkait Polwan. Artinya di pandemi COVID ini Polwan memiliki peran yang sangat penting, bahkan mendapat tugas tambahan dan sebagainya untuk ikut mensosialisasikan protokol kesehatan, menjadi teladan bagi masyarakat bahwa protokol kesehatan di tengah COVID ini begitu penting. Kemudian ada tips dan trik juga bagi para remaja-remaja putri kita yang pengen menjadi Polwan, harus siapin mental, fisik, dan spiritnya. Dan ingat selalu hashtagnya, ingat pesan Ibu, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya Awan Sasmika di sini dengan segenap tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bingkai Garapena. Terima kasih Bu.